Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Ada sebuah gerakan yang peduli terhadap nasib para pemulung bernama Gerakan Perjuangan Pemulung Indonesia. Mereka mendirikan kelas belajar El Sarai di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Medan. Kelas belajar ini diperuntukkan bagi anak-anak pemulung yang ternyata memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Berikut liputan selengkapnya. Sebagai lembaga yang peduli terhadap nasib para pemulung, Gerakan Perjuangan Pemulung Indonesia atau GAPI terus berupaya membantu meningkatkan taraf hidup para pemulung, baik dari segi kesehatan, pendidikan, status kependudukan, dan lainnya. Pada Agustus 2021, gerakan ini membuka kelas belajar gratis bernama Kelas Belajar El Sarai di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Medan. Kelas belajar ini diperuntukkan bagi anak-anak pemulung yang memiliki keinginan belajar yang tinggi. Iya, jadi awalnya kami melihat bahwa pemulung di daerah kita saat ini, mereka kebanyakan anak-anak dan anak-anak ini bekerja bersama dengan orang tua. Jadi mereka tidak punya waktu luang untuk belajar. Nah, kebetulan di tempat ini ada organisasi pemulung, namanya GAPI. Kita bekerja sama dengan organisasi ini dan mendiskusikan apa hal kontribusi yang bisa kita lakukan bersama. Maka muncullah satu ide, anak-anak pemulung kita kumpulkan satu tempat, yaitu tempat di mana pemulung sering berkumpul. Salah satunya di rumah ini, rumah keluarga Joshua. Nah, kita sampaikan ke orang tua dan anak-anak, bagaimana kalau kita buat satu kelas belajar. Ya, kelas belajar ini gratis dan setiap anak-anak boleh ikut. Di teras inilah anak-anak bermain dan belajar setiap Sabtu. Biasanya, sebelum memulai pelajaran, mereka diajak untuk berdoa. Mereka juga diajarkan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan, memotong kuku, dan lainnya. Kelas belajar El Sarai ini juga menyediakan sejumlah buku yang dapat dibaca anak-anak. Buku-buku ini merupakan donasi dan koleksi pribadi dari para relawan. Di sini anak-anak pun diajarkan sejumlah mata pelajaran, salah satunya bahasa Inggris. Mereka diajarkan langsung oleh para relawan yang mumpuni di bidangnya. Para relawan mengajar dan mendidik siswa dengan setulus hati. Salah satunya Betaria Darhati Hutapea atau yang kerap disapa Kak Ria. Relawan yang sehari-harinya berprofesi sebagai guru ini mengaku sangat senang bisa mengajar di sini. Baginya, senyum dan kebahagiaan anak-anak dapat membuatnya semakin semangat dalam mengajar. Apalagi, kegiatan ini menjadi bagian dari bakti sosialnya sebagai seorang guru. Menurut saya tempat belajar ini sangat punya banyak manfaat karena boleh kita lihat sendiri bahwa target anak-anak ini adalah anak-anak pemulung yang sebenarnya mereka sangat membutuhkan tambahan waktu belajar karena dengan adanya kegiatan ini mereka dapat punya tempat untuk bisa belajar menambah ilmu dari berbagai macam pelajaran, terus kreativitas, jadi sangat berguna banget buat mereka. Di kelas belajar El Sarai ini anak-anak juga dikenalkan dengan kreasi daur ulang. Seperti kali ini pemirsa, mereka diajarkan membuat bingkai foto cantik berbahan kardus dan plastik bekas. Kardus berfungsi sebagai bahan kerangka bingkai fotonya, sedangkan plastik digunakan untuk menghias dan mempercantik bingkai yang telah dibuat. Keterampilan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi mereka untuk memperoleh pundi-pundi rupiah selain dari memulung. Saya berharap kegiatan ini, karena kegiatan ini bersifat partisipatif, bersifat kemanusiaan, kami berharap bahwa akan ada banyak anak-anak yang terlibat dalam kegiatan dan orang tua mendukung. Semua anak berhak memperoleh pendidikan. Begitu juga dengan anak-anak pemulung. Semoga dengan adanya kelas belajar seperti ini dapat mengantarkan generasi muda ini menjadi lebih baik serta mengantarkan mereka ke gerbang kesuksesan.
Pemirsa pernah mendengar istilah food safety? Food safety atau keamanan pangan menjadi proses yang penting untuk menjaga kualitas makanan karena tentunya apa yang kita konsumsi akan berpengaruh pada kesehatan. Nah, baru-baru ini Daily Art Community mengadakan diskusi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya food safety. Seperti apa pemirsa? Simak pembahasannya dalam liputan berikut. Kita sebagai manusia bisa bertahan hidup karena makanan. Makanan itu adalah salah satu aktivitas kebudayaan yang jarang dipahami oleh kita. Dalam industri makanan dikenal istilah food safety atau keamanan pangan. Pada dasarnya, food safety bertujuan untuk mencegah makanan tercemar dari zat yang dapat mengancam kesehatan jika dikonsumsi. Itulah mengapa food safety merupakan tindakan yang sangat penting untuk dilakukan, tidak hanya dalam industri pangan, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Baru-baru ini, di Balai Arkeologi Sumatera Utara, Daily Art Community, komunitas yang bergerak pada bidang kebudayaan di Kota Medan, mengadakan diskusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya food safety. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan untuk menyajikan makanan yang aman bagi tubuh, mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanan makanan, pengolahan hingga penyajian makanan. Karena makan adalah membuat kita tetap hidup. Bagaimana aktivitas makan ini bisa dimengerti sebagai suatu proses yang sangat aktif di dalam kehidupan kita, dan makanan ini kan luar biasa menyumbang pada proses kita untuk lebih serius gitu loh, melihat diri kita, karena makanan itu bisa menyumbang energi dan proses berpikir. Dan kebudayaan ini lahir tidak ada ceritanya kalau kita tidak makan. Semestinya kita punya sedikit banyak pengetahuan yang cukup bagaimana mempertahankan hidup kita melalui makan ini tadi dengan memilih makanan yang sehat. Karena kesehatan itu bisa memastikan kita punya kesempatan hidup lebih panjang. Tidak dipungkiri, bahan tambahan pangan seperti penyedap, pewarna, dan lain sebagainya ada dalam setiap produk makanan. Jika dikonsumsi terus-menerus akan memberikan efek buruk bagi kesehatan. Sukirman, narasumber diskusi sekaligus mantan Bupati Serdang Bedagai, yang selama ini fokus pada isu ketahanan pangan, mengatakan ada 4 hal yang menjadi faktor penting untuk terwujudnya keamanan pangan. Kesadaran masyarakat, kebijakan pemerintah, kelembagaan, dan kebersamaan. Intinya adalah bagaimana semua kita ini sadar dulu. Jadi menggugah kesadaran masyarakat bahwa kita semua ini kalau mau sehat, ya mari kita sama-sama care terhadap food. Dalam kaitan inilah saya lihat tidak cukup hanya dengan misalnya mengandalkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak cukup misalnya hanya mengandalkan kepada lembaga konsumen yang berteriak-teriak. Nah, sebenarnya kesadaran yang paling gampang kalau kita bisa menyediakan makanan sehat untuk kita sendiri, dan food safety untuk itu tidak ada lain sebetulnya pertanian organik, yaitu pertanian selaras alam, healthy food, atau green agriculture. Di Indonesia, keamanan pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, juga dalam PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Secara internasional, standar tentang food safety sudah dijelaskan dalam ISO 22000 yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization. Yance, salah seorang peserta diskusi yang juga memahami tentang standar food safety, berharap diskusi ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan mutu pangan yang dikonsumsi. Pihak produsen itu agar mendidik warga masyarakat, guru, sekolah, organisasi, mendidik masyarakat bagaimana cara dia mengkonsumsi makanan dalam kemasan yang aman. Mereka tidak dibekali pengetahuan yang cukup. Produsen pun tidak jujur sepenuhnya. Misalnya setiap bahan makanan
kemasan, itu pasti ada mencantumkan E120, E130. Dia setengah jujur. Dia cantumkan, tapi dia nggak jelaskan artinya apa. Angka-angka dan simbol E itu. Kalau orang tahu, mungkin orang nggak akan beli. Diskusi ini menjadi wadah untuk membantu masyarakat lebih memahami pentingnya memastikan food safety dalam proses penyajian makanan. Sebab makanan adalah kebutuhan dasar dan sumber kesehatan manusia. Populasi liar gajah saat ini hanya terbatas di daratan Afrika dan Asia. Kini gajah pun dinyatakan sebagai salah satu satwa terancam punah. Berbagai upaya konservasi gajah dilakukan untuk kembali meningkatkan populasinya. Salah satunya adalah dengan mengenalkan peran gajah kepada masyarakat melalui program ekowisata seperti yang ada di Balai P2LHK Aek Nauli, Sumatera Utara. Lalu seperti apa program konservasi dan ekowisata gajah yang ada di sini? Berikut liputan selengkapnya. Sebagai upaya penyelamatan gajah yang tersisa, terutama yang berada di bawah pemeliharaan manusia, maka Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDA Sumatera Utara, Balai Litbang LHK Aek Nauli, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Fesweek bekerja sama mengembangkan program konservasi gajah jinak di kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK Aek Nauli. Terdapat 4 ekor gajah yang didatangkan dari Holiday Resort, Kabupaten Labuhan Batu. Terdiri dari 1 ekor gajah jantan dan 3 ekor gajah betina. Proses memindahkan gajah-gajah ke Aek Nauli bukanlah perkara mudah. Prosesnya menimbulkan perlawanan. Gajah-gajah yang sempat melakukan perlawanan ketika dinaikkan ke mobil truk tentu membuat mereka kelelahan. Untuk memastikan gajah-gajah ini dalam kondisi baik, maka tim kesehatan dari Fesweek segera memeriksa kondisi kesehatan mereka. Jadi karena saya mengikuti dari awal, sejak gajah diambil dari PLG Holiday Resort Cikampak, itu memang dari awal pengambilan pun kondisinya bagus, ya, tidak ada perlawanan pada saat dia dimasukkan ke dalam truk. Bahkan pada saat sampai di lokasi juga nampak kondisinya memang masih fresh sekali saya lihat. Ya, jadi saya pikir tidak ada masalah lah untuk saat ini, belum ada masalah. Pemirsa, tahukah Anda bahwa gajah Sumatera memiliki kebutuhan makan mencapai 300 kg dalam sehari? Untuk itu, BP2LHK Aek Nauli menyiapkan beberapa sumber pakan utama, di samping salah satunya adalah rumput gajah. Lokasi kebun pakan ini sendiri berada di area perkantoran BP2LHK Aek Nauli. Rumput gajah dapat tumbuh hingga ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut dengan kondisi tanah yang minim nutrisi, bahkan pada lahan yang kritis sekalipun. Tanaman ini dapat memperbaiki kondisi tanah yang rusak akibat erosi. Rumput gajah bernama latin Penicetum purpureum ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Di antaranya mengandung protein, lemak, dan serat yang dibutuhkan oleh gajah. Hal yang sangat berperan dalam konservasi gajah yang berada dalam pengawasan manusia adalah mahot atau pawang. Mahot memiliki hubungan yang spesial dengan gajah yang mereka latih. Kalau yang melatih dari alam liar, ya kesulitannya karena dia dari liar, tentunya masih agresif. Didekati manusia pun dia menyerang kita. Ya itulah makanya di sana ada kami bikin namanya rung. Rung itu fungsinya itulah di situ kita ikatkan dia, perut, leher, kaki, dipenting lah. Cuman caranya dia biar nggak bisa bergerak, nggak bisa mencelakai kita. Udah diikat semua, udah mepet ke dalam rung tadi. Situlah kita pegangi mana kepala, perut, bagian ketiak belakang kaki depan.
Di mana kira-kira yang terasa geli dia, itulah kita sering pegang, makin sering kita pegang, sering pegang. Tidak semua gajah mudah dijinakkan pemirsa. Ada beberapa teknik dan tahapan dalam menjinakkan gajah. Salah satunya dengan membiasakan gajah untuk kontak langsung dengan manusia. Hal itu dilakukan dengan cara menyentuh area sensitif gajah yang rutin dilakukan sampai gajah terbiasa dan mengenal mahotnya. Pemirsa, salah satu aktivitas gajah bersama mahotnya adalah mandi. Ini merupakan hal yang paling menarik dan menyenangkan. Aktivitas memandikan gajah seperti ini merupakan salah satu cara untuk membuat hubungan antara mahot dan gajah semakin erat. Usai mandi, saatnya bagi gajah untuk mengenal rumah baru mereka. Kesempatan ini juga bertujuan agar para gajah dapat mengidentifikasi jenis rumput dan tumbuhan yang dapat mereka makan. Jenis rerumputan dan pohon yang berada di KHDTK Aik Nauli ini tentu berbeda dengan habitat mereka sebelumnya yang merupakan dataran rendah. Gajah memiliki daya jelajah yang cukup jauh. Sepanjang perjalanannya, gajah akan menyebar sisa biji makanan yang mereka buang dan akhirnya tumbuh dan memulihkan kerusakan hutan. Itu artinya, kita harus berterima kasih pada satwa konservasi yang satu ini, pemirsa. Sebab sesungguhnya, kehidupan manusia akan sulit bertahan tanpa hutan. Untuk menghadirkan snack sehat yang dapat membantu menjaga stabilitas gula darah, tim mahasiswa dari Universitas Negeri Medan menciptakan Sejabiku atau snack bar jagung ubi kuning. Cemilan sehat ini memiliki kandungan daya cerna pati yang rendah dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat dari segala usia. Seperti apa inovasi dari tim mahasiswa yang berhasil lolos pendanaan PKM 2021 ini? Kami rangkum dalam segmen Sekitar Kita. Berdasarkan data International Diabetes Federation, bahwa prevalensi pasien pengidap diabetes di Indonesia mencapai 6,2%. Ini berarti lebih dari 10,8 juta orang menderita diabetes per tahun 2020. Prihatin dengan isu diabetes yang semakin tinggi, tim mahasiswa dari Program Studi Gizi, Tata Boga, dan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan atau Unimed berinovasi menciptakan cemilan sehat berupa snack bar. Cemilan ini tentunya ramah untuk penderita diabetes dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat dari segala usia. Cemilan sehat ini diberi nama Sejabiku atau singkatan dari snack bar jagung ubi kuning. Selain kedua bahan utama tersebut, snack bar ini juga terbuat dari bahan tambahan seperti gula stevia, telur, perasa vanila, mentega, dan susu bubuk. Dengan dukungan yang diberikan oleh Fakultas Teknik, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, serta kampus Unimed sendiri, inovasi ini berhasil memenangkan pendanaan PKM 2020 skema PKMK. Oke, alasan pertama karena ubi kuning ini sama jagung kan banyak di pasaran ya Kak. Cuma sayang sekali penggunaannya itu belum optimal. Cuma paling jadi gorengan saja atau enggak jadi yang dipipil atau langsung dimakan kan. Itu sangat disayangkan sekali oleh kami. Sehingga kami berpikir, oh kenapa tidak kita jadikan kue atau snack bar yang lebih bermanfaat dengan nilai guna yang tinggi. Proses pembuatan Sejabiku cukup mudah pemirsa, yaitu dengan membuat puree jagung atau jagung yang dilumat terlebih dahulu, kemudian mencampurkan puree jagung dengan bahan-bahan yang telah disiapkan, lalu menuang campuran bahan ini ke dalam loyang.
Tidak lupa, tim juga menambahkan aneka topping seperti kismis, almond, dan cornflakes. Lalu memanggangnya selama 30 menit. Setelah itu, tada! Sejabiku yang telah matang dikeluarkan dari oven dan siap untuk dikemas. Pertama kami ini tidak menggunakan bahan pengawet apapun, baik kimia maupun yang lainnya. Selain itu, produk juga memiliki energi yang rendah sebanyak 45 kilokalori, serta memiliki daya cerna pati yang rendah. Dengan daya cerna pati yang rendah, maka akan memperlambat peningkatan kadar gula darah. Sehingga kadar glukosa pada penderita diabetes mellitus akan terkontrol dengan baik. Saat ini, Sejabiku dipasarkan secara daring dengan harga Rp30.000 per bungkus yang berisi 3 buah Sejabiku. Triola Cherunisa adalah salah satu konsumen Sejabiku. Mahasiswi Unimed yang akrab disapa Ola ini awalnya tertarik mengonsumsi Sejabiku karena penasaran dengan inovasi ini. Dari 3 varian produk yang ditawarkan, ia menyukai varian almond. Ia berharap ke depannya Sejabiku dapat terus diproduksi lebih banyak lagi dan dapat disebarluaskan ke masyarakat. Nah, kalau dari review dari saya, Sejabiku itu manisnya pas. Manisnya itu alami dari jagungnya dan juga dari gula stevia yang mereka gunakan. Karena kan gula stevia juga baik untuk penderita diabetes. Jadi menurut saya perpaduan antara manisnya dan semua komponennya itu pas. Lalu untuk teksturnya juga saya suka, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Sejabiku tidak saja inovasi dalam ilmu pengetahuan. Temuan ini bisa menjadi penganan alternatif yang sehat dan tentunya ramah lingkungan. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.